Oh mending di Bali dekat, pelayanannya, hasilnya pun sama kan itu. Welcome back to Alif Esoda Channel. Nah, di sini Caca yang bakal nemenin para boski dari penjemputan sampai akhir operasi nanti. Sekarang ini Caca lagi ada di Bandara Ngurah Rai dan sekarang adalah hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Di sini Caca bakalan jemput boski. Sekarang boskinya lagi di bagasi dan OTW ke parkiran. Kita nunggu di parkiran aja kali ya. Terus nanti kita bakalan nganterin ke hotel dulu untuk biar bisa boskinya istirahat. Nah, untuk para boski yang mau tahu gimana sih proses dari awal penjemputan sampai akhir operasi nanti, tetap tonton terus channel YouTube Alif Esoda ini dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti notifikasinya bisa masuk ke gadgetnya para boski. Oke? Jadi kita tunggu aja. Let's go. Halo Pak. Ayo sekarang kita langsung aja. Iya, saya bawakan Pak. Yang mau tanam rambut bapaknya. Saya mau konsultasi juga. Mau konsultasi. Yang mau tanam rambut sekarang bapaknya. Nanti bapaknya duduk di depan, bapaknya duduk sama saya di tengah. Oke? Oke. Kami jauh. Aslinya dari Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat ya. Ya. Terus tadi dari mana? Makassar. Berapa jam kira-kira Pak dari Makassar ke Bali? Makassar ke Bali 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Kalau dari perjalanan dari rumah? Oh, jauh. Jauh. 9 jam. 9 jam ya. Tanya dengan Bapak siapa? Pak Roy. Caca. Besok baru kita mulai. Besok dokternya ada ya? Iya ada dokter. Besok baru kita mulai ke klinik, medical check up, baru nanti. Setelah check up itu kira-kira saya di sini berapa hari? Nah di sini itu kan sama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam itu dihitung dari hari ini. Hari ini istirahat dulu, besok baru mulai ke klinik, medical check up. Setelah itu inform concern kan sama dokternya, baru nanti langsung diambil donor, baru nanti ditanam rambut gitu. Sekarang pertanyaannya, sakit nggak pada saat anestesi? Oh banyak banget sih yang nanya gitu ya. Kalau ditanya sakit atau enggak, yang namanya kita masukin jarum suntik kan ke kulit kepala udah pasti sakit. Cuma nggak sepanjang operasi sakitnya. Sakitnya kira-kira 1-10? Nah, tergantung dari orangnya Pak. Maksudnya? Kan saya gini nih. Kalau saya bisa masuk ruang operasi, saya nanya nih sama pasiennya, Pak sakit nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang enjoy, ada yang bilang ada sampai ketiduran, ada juga yang jerit-jerit sampai di pertengahan operasi tuh minta break, minta berhenti gitu. Oh, gitu? Karena memang mungkin dia gimana ya, toleran rasa sakitnya tuh kurang gitu. Maksudnya nahan rasa sakit itu kurang bisa. Jadi tergantung dari orang yang kembali gitu. Jadi kira-kira disuntik nanti berapa kali nih anestesinya? Berapa kali? Kalau anestesinya nggak terhitung kayaknya. Nggak terhitung kalau anestesinya, tapi nanti palingan suntikan dari pertama sampai ke 10 tuh masih sakit, masih terasa. Cuma setelah itu kan udah kebas tuh karena anestesinya tuh udah bereaksi. Jadi udah kebas, udah nggak kerasa lagi gitu. Setelah itu paling nanti sakitnya juga di akhir pas anestesi. Kenapa lagi? Iya karena kita kan ngasih anestesinya dikit. Kenapa? Maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena untuk mempercepat proses penyembuhannya juga. Jadi kita ngasih anestesi lokal. Terus nanti mungkin di akhir operasi itu agak terasa sakit kalau efek biusnya tuh udah mulai pudar gitu. Mungkin di awal sama di akhir aja sih. Kalau di pertengahan pas cabut donor sih ya masih enjoy.
Jadi tanam rambutnya lagi, di anestesi lagi. Iya betul. Jadi nanti ambil donor kan dari belakang tuh. Hah? Setelah itu ditanam rambut, baru nanti di anestesi di areal depannya. Wah, mending di Bali dekat, pelayanannya hasilnya pun sama kan itu. Jadi sebenarnya kalau di Turki sama di Bali, kalau di kita tuh untuk hasilnya tuh bakalan sama sih. Gitu. Karena metode yang kita gunakan semuanya itu sama, obat-obatan semuanya sama. Pastinya kita akan ngasih hasil yang terbaik. Semoga nanti juga bisa hasil yang memuaskan. Tapi PRP itu diwajibkan itu ya? Kalau PRP itu, jadi sebenarnya PRP itu wajib ya, tapi wajib ya, karena gimana ya? Karena kita kan yang namanya nanti kan selama 1 sampai 6 bulan itu adalah fase inti, nanti ada fase shading, fase perontokan. Shadingnya mulai dari kapan? Mulai nanti kan ada bekas luka dulu tuh, bekas luka itu nanti 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, 2 minggu itu udah benar-benar bersih. 2 minggu tuh udah benar-benar bersih. Setelah itu baru mulai shading. Jadi pokoknya hari ke-14 itu kita harus bersihin bekas lukanya itu karena biar nggak menghambat masa shadingnya. Baik yang ditanam dengan yang donornya gitu. Kalau untuk donornya itu biasanya lebih cepat kering ya. Lebih cepat kering. Cuma kalau donornya sih palingan nanti 1 minggu sih udah bersih aja. Cuma kan kita fokusnya di yang tanam itu harus sudah bersih di hari ke-14 itu harus sudah bersih karena biar masa shadingnya. Tumbuhnya kira-kira setelah tindakan berapa hari, 10 hari kah? 2 minggu kah sudah mulai tumbuh? Kalau tumbuhnya itu jadi nanti setelah masa shading cuma tergantung orang juga Pak ya, karena kemarin saya lihat dari pasien ya, tapi umumnya sih paling lama 3 bulan karena masa shading 1 sampai 3 bulan untuk masa shadingnya. Setelah itu baru nanti bisa pertumbuhan gitu kan. Mas kalau boleh tahu kok pilih Alif Esrada sih maksudnya enggak yang lain? Pilih Alif Strada ini saya kira menurut saya informasi-informasi dari YouTube ini cukup buat saya untuk meyakinkan saya untuk melakukan Alif Strada. Dan itu pertama. Kedua, saya ikuti Alif Strada itu penyampaiannya seandainya ada kegagalan dengan di garansi itu. Iya. Betul ya? Betul. Dan Alif Strada mengatakan 95% berhasil. Yang 5% itu tergantung yang bersangkutan perawatannya. Ya, betul banget. Karena ada beberapa pantangan-pantangan tuh Pak setelah itu semua. Hair transplant kan. Mungkin Bapak udah nonton, udah mantengin YouTube-nya ya, pasti udah tahu lah banyak informasi atau penjelasannya gitu. Sebab akibat sehingga hari ini saya sampai ke Bali. Iya. Makanya kasih yang terbaik buat kami yang jauh di Sulawesi ini, baik itu tindakannya kasih air bersih lah, rapi apa semua toh. Ada biasa lihat itu ya di klinik-klinik lain itu, saya takut lihatnya. Kenapa cara seperti itu? Saya berharap betul ini sama Alif Strada, mudah-mudahan kasih yang terbaik lah buat saya. Oke. Supaya untuk meyakinkan juga teman ini yang 2 ini yang mau nyusul ini juga. Oh, ada yang mau nyusul ada juga. Insya Allah, makanya rencananya akhir Juli karena cutinya itu baru ada. Pernah pakai obat-obatan kimia? Pernah. Apa ya? Minox. Iya, apa namanya? Madefine. Coba ada berapa lah. Tapi hasilnya? Ya hasilnya begitu. Tambah parah. Kayaknya tidak berhasil. Dulu kan enggak begini, saya kenapa rambut ini kok begini? Rasan foto profilnya gondrong Mas. Iya, pernah gondrong juga. Kalau boleh tahu botaknya, maksudnya kerontokan rambutnya itu Mulai. faktor gen atau apa Mas? Gen ya kayaknya. Oh, ada. Orang tua berarti? Ada orang tua, Ada ya, laki-laki itu.
Tapi kira-kira setelah tanam rambut ini beberapa tahun ke depan ada kemungkinan kembali lagi nggak itu botakannya? Kalau tanamannya itu permanen. Jadi hasil tanamannya itu permanen. Cuma nanti mungkin ada kemungkinan untuk rambut yang Ada yang lain? yang bukan tanaman gitu. Jadi maka dari itu harus kasih nutrisi. Jadi, Contohnya PRP. Kenapa kita ngambil donor dari rambut belakang? Karena kan kalau kita lihat orang-orang kebanyakan yang botak itu depan sama tengah sini ya Mas. Tengah ya. Nah, rambut belakang jarang kan ya orang botak belakang doang kalau nggak dicukur. Nah, jadi rambut belakang itu lebih kuat akarnya daripada rambut depan sama rambut atas di sini. Jadi kalau sudah ditanam akarnya lebih kuat, insya Allah nggak akan lepas lagi. Oke, jadi aku tadi baru aja sudah nganterin bosnya ke hotel dan bosnya sekarang masih istirahat dan besok akan dilanjutkan penindakan untuk tanam rambut lagi. Jadi ikutin terus ya.